Kita semua tahu beliau terakhir beragama Islam dan prosesi pemakaman akan dilakukan sesuai dengan agama Islam. Ada lain lagi? Ya Pak, izin Pak Bupati itu meninggal disebut sebagai korban dari pandemi virus corona. Apalagi dengan isunya bahwa Pak Bupati juga terserang virus varian Delta. Apa itu benar? Maksudnya ini penting agar masyarakat bisa disadarkan bagaimana varian Delta itu bekerja, sehingga protokol-protokol kesehatan itu tidak asal diperintahkan, tapi ini karena varian Delta ini. Begitu maksudnya. Ya, sampai dengan saat ini belum ada informasi yang terkait dengan meninggal karena COVID, meninggal karena varian Delta dan sebagainya. Jadi apakah itu meninggal karena varian Delta dari COVID, belum ada informasi dari pihak rumah sakit. Kita semua kalau bisa nanti menunggu ada penjelasan lebih lanjut dari pihak rumah sakit, dari manajemen rumah sakit. Sebenarnya Bapak Bupati ini sudah sakit berapa lama di Kota Kupang, dan sehingga diisukan bahwa sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam dan sempat dilarikan ke SK Lirik, terus terakhir beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Siloam. Itu kira-kira berapa lama itu? Kalau saya tidak salah, beliau berada di rumah sakit itu hari Minggu ya. Minggu tanggal 2 minggu yang lalu ya. Besok ini genap 2 minggu sebenarnya berada di rumah sakit. Ya, untuk pemakaman kami memberitahukan kepada seluruh masyarakat Lembata, kita mengikuti protokol COVID. Pemakaman itu hanya dihadiri oleh keluarga inti, istri, anak, om, tante, keluarga-keluarga dekat, dan itu sangat terbatas, dan juga dihadiri oleh Forkopimda Lembata. Sedangkan pimpinan OPD yang lain, pimpinan instansi vertikal yang lain, kita minta untuk berada di rumah masing-masing dan bisa mengikutinya secara live streaming. Nanti dari Pemda bisa men-share linknya kepada kita semua. Wartawan ini jumlahnya sudah sekitar 50 orang ini. Nah, kita minta teman-teman wartawan juga memperhatikan protokol kesehatan. Kita saling membantu. Kalau bisa kita semua jaga jarak ya, jaga jarak, dan tidak perlu semua mesti berada di dalam areal pemakaman. Ya. Pak Wakil, terakhir saya. Terakhir dari Merah Putih Pos Kupang. Ya, saya mungkin bertanya kepada Dokter Jimmy, selain sebagai perwakilan keluarga juga sebagai dokter yang juga menangani COVID di sini. Kita tentu berduka, salah satu tokoh, politisi, pemimpin, Pak Bupati harus berpulang. Tapi ini membuktikan bahwa virus corona ini tidak pandang bulu, siapa saja bisa kena. Bagaimana situasi terakhir di Lembata? Apakah sudah sampai pada level gawat atau seperti apa, Pak? Mungkin teknisnya mungkin dokter bisa menjelaskan kepada kami. Ya, baik. Jadi kami berduka oleh berduka Lembata mau berduka sendiri. Soal COVID ya, pertanyaan soal COVID ya. Ya. Kalau berduka dan tahu kita semua sama-sama berduka untuk kehilangan
saya lebih enak menjelaskan sebenarnya sekali kesehatan ya. Lebih enak, buat saya kalau ditanya langsung. Situasi kita gawat. Situasi kita kalau di nakes, kita di tahap puncak pandemi, ya. Kita di tahap puncak pandemi, di mana tadi sudah diketahui virusnya variannya termasuk yang varian virus ganas ya, varian delta ya, banyak sekali. Ini diduga dari India masuk ke sini dan tersebar. Sampai sekarang juga masih jadi perdebatan apa itu masih benar-benar sudah jadi airborne itu artinya sudah memang dari udara kontak langsung. Kalau dulu masih droplet itu jaraknya 1 sampai 2 meter. Kalau airborne berarti lewat aja buka masker bisa tertular. Itu juga masih kontroversial di WHO, belum bisa memastikan 100%. Situasi kita puncak sekali. Saya pribadi saya sudah kehilangan orang tua, bapak saya juga sama, terus ini sebetulnya juga kakak, saya juga kehilangan teman-teman dokter medis cukup banyak. Puji Tuhan tidak di sini, tapi di tempat yang lain. Ya. Untuk nakes banyak yang terpapar juga. Mungkin kalau bicara COVID ini teman-teman sudah tahu semua kondisi kita di sini. Tapi ya itu tadi banyak sekali tertular nakesnya. Kita persediaan oksigen kita juga menipis. Ya. Tidak hanya untuk di Lembata, seluruh Indonesia. Ya. Di Jakarta, di Surabaya, di Denpasar oksigen seperti barang langka. Itu juga di Lembata. Permintaannya terlalu tinggi dengan perbandingan produksi. Katakan produksi sekian tabung, permintaan bisa berkali-kali lipat dari sekian tabung tersebut. Saya kasih contoh, mungkin permintaan produksi cuma 10 tabung, permintaan bisa 50 tabung, mungkin seperti itu kondisi. Dan memang di lapangan seperti itu. Jadi kita kekurangan oksigen di mana-mana. Seperti kita menipis di rumah sakit, mana pun 3 rumah sakit ya. Saya mengalami sendiri, jadi tidak hanya itu, obat-obatan kita juga menipis. Jadi saya minta, percayalah kawan semuanya, COVID itu nyata. COVID bukan konspirasi, COVID bukan buatan dari pemerintah, tapi COVID itu nyata. Saya mau tegaskan di sini, tidak ada satupun nakes medis yang meng-COVID-kan pasien. Tidak ada itu. Saya harus sedikit menegaskan karena yang banyak sekali beredar di masyarakat, banyak sekali isu liar ya, banyak sekali isu liar. Nakes meng-COVID-kan orang, tidak ada untungnya. Kami bekerja berdasarkan kemanusiaan. Dibayar tidak dibayar, kami menolong manusia. Yang kami tolong adalah manusia, bukan makhluk yang lain. Makhluk yang paling tinggi adalah manusia yang bernyawa. Jadi kami tolong dengan taruh nyawa kami sendiri. Bukan taruh nyawa siapa-siapa, taruh nyawa kami sendiri, juga nyawa keluarga kami, karena kami akan terpapar dan kami bawa virus bisa pulang ke rumah. Siapapun bisa terpapar, tidak hanya keluarga, ke kerabat dan sebagainya. Jadi saya menghimbau dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama jaga protokol kesehatan. Prokesnya 5M kita harus jalankan baik-baik. Sekali lagi, COVID itu nyata, tidak terlihat, tetapi sangat nyata dahsyatnya, sangat nyata. Jadi, kalaupun orang bilang COVID, ada yang kena COVID, selamat ya, memang begitu. COVID itu punya banyak tingkatan, ada 4 tingkatan. 1 tanpa gejala, OTG. Yang kedua gejalanya, yang ketiga gejala sedang, yang keempat gejala berat. Jadi masing-masing punya gejala, tergantung juga dari tingkat daya tahan tubuh. Kalau dulu orang bicara komorbid yang mati, tidak juga. Orang mati karena COVID tidak hanya karena komorbidnya. Komorbid terbesar ya hipertensi, diabetes dan obesitas yang paling besar. Tapi tidak hanya itu, orang yang tanpa itu pun meninggal karena COVID. COVID menyerang tidak hanya pada paru-paru, pada seluruh tubuh. Seluruh tubuh dia serang. Mau di mata, mau dari kepala sampai ujung kaki bisa kena. Tidak hanya pada pusat pernapasan, sampai pada aliran darah. Aliran darah, orang meninggal karena faktor pembekuan darah, terbeku darahnya dan tersumbat di paru-paru yang menyebabkan orang kolaps. Jadi sekali lagi percayalah, COVID itu nyata. Sampaikan kepada seluruh masyarakat Lembata, COVID nyata sekali di sini. Dan kita dalam situasi sangat-sangat darurat kesehatan. Sangat-sangat darurat. Saya hampir setiap hari menemukan pasien ibu hamil dengan positif COVID. Karena betul saya kebetulan dokter kandungan. Dan juga istri saya juga menemukan pasien biasa COVID. Kami seminggu ini operasi dengan
COVID begitu banyaknya. Jadi jangan tunggu sampai ada yang harus meninggal baru kita sadar, tidak. Mari kita sadar bahwa ini nyata sekali. Jadi saya minta tidak ada satu nakes pun yang ingin meng-COVID-kan orang. Tidak ada untungnya untuk kami. Sama sekali tidak ada untung buat kami. Kami bekerja dengan sisi kemanusiaan, tidak ada menuntut apapun. Jadi saya katakan, kami hanya ingin masyarakat selamat, siapapun dia. Dan COVID bisa terkena ke siapapun bisa kena, tidak terkecuali. Jadi saya minta sekali lagi, pada kesempatan ini, mari sekali lagi kita taat prokes, jaga kesehatan, jaga imun kita, supaya kita semua saling bisa selamat di pandemi. Itu dari saya. Terima kasih. Mengantisipasi membludaknya masyarakat besok ketika jenazah tiba di bandara dan dibawa ke pemakaman, untuk antisipasi seperti apa itu? Baik, terima kasih. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, kita menghimbau kepada semua warga masyarakat Lembata untuk ikut berbelasungkawa dari rumah masing-masing. Kita nanti akan jaga di beberapa tempat, terutama di bandara, sehingga semua kegiatan ataupun rangkaian kegiatan dari penerimaan jenazah sampai dengan ke pemakaman semua dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian satu yang perlu dipahami, kegiatan ini kita sudah koordinasikan dan sudah dijalankan dengan tingkat provinsi, baik dari sisi keselamatan, dari sisi safety dan lain sebagainya. Jadi benar-benar sudah aman, dan kita di sini akan melanjutkan, makanya mulai dari penerimaan nanti dari bandara sampai ke tempat pemakaman akan kita benar-benar laksanakan secara protokol kesehatan. Untuk itulah mohon bantuan kepada kita semua di sini untuk menyampaikan juga kepada semua warga masyarakat, di mana kita memang tahu kita kehilangan, kita berduka, namun suasana ataupun situasi di Kabupaten Lembata saat ini masih dalam pandemi COVID. Kita masih melaksanakan PPKM. Ya, untuk itu kepada warga masyarakat kita himbau untuk melaksanakan kegiatan berdoa ataupun mendoakan beliau cukup dari rumah. Biar kita yang sudah ditunjuk panitia yang akan melaksanakan semua kegiatan terkait dengan prosesi pemakaman beliau. Demikian. Terima kasih. Sebelum pulang mungkin ambil oleh-oleh dulu, ada bungkusan